Gua agak bingung ya, kenapa AMD banyak banget ngeluarin prosesor barunya akhir-akhir ini. Kemarin terakhir ada Ryzen 3 3000 series. Ya oke lah, prosesor tersebut buat ngisi line up yang kosong pada Ryzen 3. Tapi buat prosesor yang terbaru ini sebenarnya agak membingungkan sih. Prosesor yang gue maksud adalah Ryzen XT series. Dan di sini gue udah punya salah satunya yaitu Ryzen 7 3800 XT. Jadi apa aja sih kelebihan dari prosesor ini? Langsung aja kita ulas. Jadi sebenarnya apa sih yang baru dari prosesor Ryzen dengan MBL XT ini? Ada 3 seri prosesor yang membawa MBL XT ini di belakang nama mereka. 3 prosesor tersebut adalah Ryzen 5 3600 XT, Ryzen 7 3800 XT, dan Ryzen 9 3900 XT. Kalau kita ambil secara urutan performa, Ryzen yang ada MBL XT-nya ini adalah prosesor dengan performa terbaik di atas prosesor dengan MBL X di belakangnya. Nah, di sini gue udah punya salah satu dari 3 prosesor XT tersebut, yaitu Ryzen 7 3800 XT. Jika kita bandingkan spesifikasi antara Ryzen 7 3800 XT ini dengan Ryzen 7 3800X, maka kita akan melihat sedikit peningkatan dari sektor boost clock-nya. Di mana seri XT ini clock speed pada boost clock-nya ditambah sebesar 200 MHz dari seri X sebelumnya. Jika boost clock pada Ryzen 7 3800X berada di angka 4,5 GHz, maka Ryzen 7 3800 XT ini mampu mencapai boost clock di angka 4,7 GHz. Tapi untuk spesifikasi lainnya seperti base clock, konfigurasi core, dan TDP prosesor ini masih sama seperti Ryzen 7 3800X. Hal itu berlaku juga pada 2 prosesor XT lainnya, yaitu Ryzen 5 3600 XT dan Ryzen 9 3900 XT. Hanya terjadi penambahan sebesar 200 MHz terhadap turbo boost dibandingkan dengan prosesor dengan MLX pada kelas yang sama. Jadi sederhananya, di atas kertas prosesor Ryzen 3000 series XT ini memiliki performa tertinggi di kelasnya. Tapi walaupun prosesor ini menawarkan performa lebih dari teman-teman sekelasnya, ada satu hal yang membuat gua agak sedikit sedih dan sedikit kecewa, yaitu dihilangkannya cooler bawaan pada prosesor ini, khususnya pada seri Ryzen 7 3800 XT dan Ryzen 9 3900 XT. Jadi hanya Ryzen 5 3600 XT aja yang tetap mendapatkan cooler bawaan. Kalau dipikir-pikir sih ya mungkin AMD menganggap cooler bawaan ini nggak terlalu dibutuhkan oleh orang-orang yang membeli prosesor Ryzen 7 3800 XT dan Ryzen 9 3900 XT, karena mereka yang beli prosesor ini biasanya juga membeli cooler pihak ketiga dari brand lain. Tapi menurut gua ini agak disayangkan karena nggak sedikit kok yang membeli prosesor high-end dari AMD karena coolernya memiliki bentuk yang bagus walaupun performanya hanya cukup untuk mengakomodir penggunaan default. Dan satu alasan lainnya kenapa orang lebih prefer prosesor high-end-nya AMD ketimbang prosesor high-end-nya kubu sebelah, selain performa, orang juga tertarik dengan stok cooler dari AMD ini, apalagi udah RGB. Karena seperti yang kita tahu, prosesor high-end dari AMD itu biasanya dikasih coolernya Aurora Frames yang RGB. Dan jika kita lihat di pasaran, banyak yang mencari cooler ini dan banyak juga yang menjual cooler mereka. Dan hal ini udah nggak bisa kita temukan lagi pada Ryzen 7 3800 XT dan Ryzen 9 3900 XT. Sayang banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performa. Untuk pengujian di sini gua menggunakan Mobonya X570 Taichi dari ASRock, memori Corsair Dominator 2x8GB 3200 CL14. GPU di sini gua menggunakan Radeon 7, storage gua menggunakan Adata SX 8200 512GB dan PSU menggunakan XFX XTR 750W Gold. Oh ya, karena ini nggak dapat cooler bawaan, jadi cooler yang gua pakai di sini yaitu Corsair H115i dengan ukuran radiator 280 mm. Jujur kalau untuk performa prosesor ini nggak main-main. Performa single core dan multi core dari Ryzen 7 3800 XT ini emang layak banget diapresiasi. Dan performa seperti ini lu dapat secara out of the box tanpa ada tuning atau ribet oce-ocean. Boost clock yang tinggi secara out of the box menjadi senjata utama dari prosesor ini. Seperti contoh dalam beberapa aplikasi benchmark yang gua uji di sini, di Cinebench R15 gua lakukan looping sebanyak 5 kali. Pada hasil skor multi-core-nya, skor terendah itu berada di angka 2191 dan skor tertinggi di angka 2234. Pada performa single core, skor terendah itu berada di angka 208 dan tertinggi di angka 218. Ada gap sebesar 57 poin antara skor tertinggi dan skor terendah untuk multi-core-nya dan gap sebesar 10 poin untuk single core-nya.
Dan ini bisa gue bilang masih dalam batas toleransi soal kestabilan performa. Pada benchmark lainnya seperti 3D Mark First Strike dan TimeSpy, skor dari prosesor ini juga nggak main-main. 10.300 untuk CPU skor pada TimeSpy dan 25.153 pada 3D Mark First Strike bukanlah angka yang kecil untuk kelas dari prosesor ini. Dalam gaming pun performanya juga gila-gilaan. FPS rata-rata di angka 120 gua dapat sewaktu menjalankan Shadow of Tomb Raider pada settingan High-S. Dan FPS rata-rata di angka 149 FPS gua dapat sewaktu main Call of Duty Warzone pada settingannya rata kanan. Dan ketika sedikit gua lakukan overclock pada prosesor ini, dimana semua core-nya itu gua set pada angka 4,55 GHz dan voltasenya di set pada 1,375 volt. Dan pada kondisi ini, memorinya gue jalanin juga pada angka 3800 MHz dengan voltase 1,35 volt. Performa multicore dari prosesor ini naik sekitar 5-8% pada rata-rata aplikasi yang gue uji. Untuk temperaturnya, walaupun ada kenaikan sebesar 200 MHz pada turbo boostnya, pada pengujian gue temperatur prosesor ini hanya mentok di angka 77 derajat Celcius doang dengan cooler yang gue gunakan tadi. Nah, untuk urusan performa harus diakuin prosesor ini emang kencang banget di kelasnya. Tapi tentu aja kita nggak bisa berbicara tentang performa dan harus membahas aspek harga juga. Ryzen 7 3800 XT yang gue uji ini dibanderol seharga 6.099.000 atau 6,1 juta. Sementara untuk Ryzen 7 3800X harganya berada di angka 5,8 sampai 6 juta. Jadi jika kalian mencari prosesor yang emang memiliki performa out of the box yang kencang, prosesor ini wajib kalian pertimbangkan dengan catatan kalian harus sedia cost lebih buat beli CPU coolernya. Walaupun prosesor ini udah kencang, prosesor ini masih memiliki potensi overclocking yang baik dan kalian masih bisa mendapatkan performa tambahan secara free. Nah, gimana menurut kalian dengan prosesor Ryzen 3000 XT dari AMD ini? Apakah menurut kalian worth it? Terus gimana pendapat kalian dengan dihilangkannya reference dari Ryzen 7 3800 XT dan Ryzen 9 3900 XT ini? Silahkan sampaikan saran dan pendapat kalian di kolom komentar. Like dan share video ini jika kalian suka dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tetap update untuk video-video gua berikutnya. Gua Rizky pamit undur diri dulu, bye!